sebetulnya debat itu betul membicarakan substansi. Tapi sebetulnya debat itu kan salah satu cara kampanye. Maka selain substansi harus dijaga, sebetulnya adalah yang juga sangat penting bagaimana substansi itu nyampai pesannya ke publik luas. Nah, kita tahu publik luas di Indonesia itu 65% pendidikannya masih SMP ke bawah. Jangankan yang pendidikannya menengah ke bawah, yang pendidikannya tinggi seperti kita, saya pribadi nggak tahu greenflation kemarin. Begitu Gibran mengatakan greenflation, saya pun bisa salah dengar ya, karena kan orang Indonesia kalau mengucapkan bahasa Inggris kadang-kadang kurang pas terdengarnya. Ya, karena bukan pronunciation-nya kan kadang-kadang tidak tepat. Jadi kita bisa menangkapnya beda-beda. Ada saya dengar tuh komentator di TV seorang selebriti mengatakan, yang saya dengar green fashion katanya. Jadi fashion hijau, bukannya jadi itu aja contohnya. Nah, bagaimana orang-orang yang terdidik seperti kita, yang punya informasi banyak tentang hal-hal sosial, politik, budaya, tak paham gitu. Bahkan saya yakin sebetulnya para kandidat cawapres kemarin juga banyak yang tidak paham gitu. Soal karena isu-isu lingkungan, apalagi yang sifatnya teknis, dengan istilah-istilah yang masih menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya itu kan masih cukup asing di kita. Mungkin kalau itu diperdebatkan di parlemen Inggris misalnya atau parlemen Amerika mungkin sudah mulai. Itu pun saya nggak yakin karena banyak orang ignorant juga. Jadi maksud saya itu memang kita menginginkan substansi debat, tapi sekali lagi debat itu harusnya dipergunakan oleh para cawapres untuk menyampaikan pesannya kepada publik bahwa dia paling pantas sebagai cawapres gitu. Itu yang mestinya terlihat. Nah, itu kurang terlihat kemarin. Di hampir di semua calon ya. Termasuk juga sebenarnya debat ketiga, Bang. Kan debat ketiga isunya kan isu luar negeri. Bagus sekali itu. Isunya bagus, tapi kan orang yang ngerti isu-isu luar negeri, isu-isu persenjataan, geopolitik itu nggak banyak yang paham. Nah, jadi menurut saya publik juga sulit untuk menangkap substansinya. Nah, karena substansinya dari segi materi memang cukup berat, kemudian disampaikan dengan cara yang cenderung teknis, maka kemudian yang tertangkap oleh kita, oleh publik, yang bukan substansi dong. Yang tertangkap adalah yang abang sebut drama-drama itu. Yang tertangkap adalah gimmick kalau istilahnya, kan? Gimmick. Nah, apakah itu salah? Tidak juga. Karena kita ini adalah berada di debat capres-cawapres di era abad 20 dan abad 21. Dulu sebelum tahun 60-an, debat di referensi debat itu biasanya ke Amerika ya. Nah, dulu sebelum tahun 60-an, sebelum debat terkenal antara Kennedy dan Nixon itu, debat itu disiarkan secara audio saja. Melalui radio. Kalau dia hanya audio, maka yang paling penting di situ adalah substansi kan. Karena orang tidak melihat visualnya. Tapi karena sekarang itu istilahnya itu debat kita itu adalah televised debate gitu, debat yang di televisi disiarkan melalui TV, apalagi sekarang lewat sosial media, maka orang akan melihat baik audionya, mendengar audionya, lalu melihat visualnya serta gabungan keduanya. Nah, maka termasuklah itu tadi gimmick, gerak, bersecara sikap, cara berucap dan seterusnya itu bisa memunculkan drama. Dramanya bisa jadi disengaja, bisa jadi karena kesalahan, bisa juga karena nggak sengaja gitu. Nah, kemarin ada beberapa drama atau beberapa gimmick yang memang disengaja kan. Misalnya yang abang sebut itu bagaimana Gibran mencari-cari jawaban Pak Mahfud gitu kan gitu. Jadi itu kan drama atau gimmick yang sengaja dibuat. Maksudnya untuk mengatakan bahwa lawannya tidak qualified kira-kira gitu. Pak Mahfud lalu mengatakan misalnya terkait dengan pertanyaan soal greenflation itu ya. Ya pertanyaannya receh.
Karena bukan kalau istilah Caimin, bukan di sini levelnya untuk membicarakan hal itu. Di sini tuh levelnya calon wakil presiden dan calon presiden membicarakan policy yang lebih makro cakupannya gitu. Iya, ada benarnya juga gitu. Tapi sebetulnya para kandidat sebetulnya paling tidak harus punya pandangan umum, general overview terhadap isu-isu itu, isu lingkungan isu apalagi bioenergi kalau istilah Caimin, lalu isu kemarin itu lithium, isu penggunaan energi nikel, energi untuk elektrifikasi mobil ya. Kan itu bisa polisinya gimana secara umum tanpa harus dia masuk ke teknis gitu. Karena teknis kan tinggal panggil insinyurnya, tinggal panggil ahli-ahlinya dikumpulkan bagaimana nih secara teknis. Lalu polisi kebijakan diambil oleh presiden atau wakil presiden. Itu kalau tanggapan saya kemarin tuh ya.